Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Divya Faza Syakilah, Nabila Putri Mareza, dan Fahma Kolbi Ilmilahi. Kami di sini akan membahas tentang karakteristik internal peserta didik. Nah, submateri yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian karakteristik peserta didik. Yang kedua, tujuan pembentukan karakter peserta didik. Dan yang ketiga adalah cara memahami karakteristik peserta didik. Nah, tak lupa juga kami akan membahas tentang teori dan aplikasinya. Langsung saja, yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Materi yang pertama adalah pengertian karakteristik peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah nilai-nilai kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ray Gelut, kedudukan karakteristik peserta didik merupakan komponen terpenting dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, menganalisis karakteristik peserta didik merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Karena dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik, strategi dan model yang dikembangkan dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Materi yang kedua adalah tujuan pembentukan karakteristik peserta didik. Dalam membentuk karakter peserta didik dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang positif dan berakhlakul karimah sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan karakter, guru dapat membantu peserta didik dalam membentuk dan membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlakul karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter yaitu antara lain: yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Untuk mengenal dan memahami peserta didik, dalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus multitasking. Guru dapat mendidik dan membimbing peserta didiknya dengan benar, memotivasi dan memberikan sugesti yang tepat, serta memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Guru juga berperan sebagai tuturi handayani yang memberikan arahan bagi anak didiknya dan mendorong agar lebih maju. Mengenal dan memahami peserta didik dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan menganalisa baik dari tutur kata, sikap, dan perilaku peserta didik. Berikut beberapa karakteristik anak didik yang perlu dipahami oleh pendidik. Yang pertama, peserta didik adalah subjek. Mereka memiliki kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Yang kedua, peserta didik adalah makhluk yang berkembang. Dalam proses perkembangannya, setiap peserta didik menuntut perlakuan tertentu dari seorang pendidik. Yang ketiga, peserta didik hidup dalam dunia sendiri. Kehidupan anak MI berbeda dengan anak MTS. Oleh karena itu, perlakuannya pun juga harus berbeda sesuai dengan kebutuhan dan masanya. Yang keempat, peserta didik hidup dalam lingkungan tertentu. Guru harus memperhatikan dan memperlakukan anak didik dalam konteks lingkungan dan sosial budayanya, karena setiap peserta didik berasal dari lingkungan yang berbeda. Yang kelima, peserta didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Seorang peserta didik masih butuh perlindungan, belajar berbagai pengetahuan, perlu keterampilan, dan perlu mengetahui mana yang baik dan benar. Untuk mewujudkan semua itu,
Dalam mencapai kedewasaannya, anak memerlukan bantuan dari orang dewasa. Yang keenam, peserta didik memiliki potensi dan dinamika. Peserta didik yang aktif akan mengembangkan potensi dirinya serta akan mampu menghadapi lingkungannya dalam upaya mencapai kedewasaannya. Saya akan menjelaskan tentang teori dan aplikasinya. Untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dapat menggunakan teknik tes, baik tes prasyarat maupun tes awal atau yang biasa disebut dengan pretest. Landasan teori yang kami gunakan ialah menurut Benjamin S. Bloom yang melakukan eksperimen dan beliau membuktikan bahwa hasil belajar yang bersifat kognitif apabila pengetahuan prasyarat tidak terpenuhi, maka betapapun kualitas pembelajaran tinggi tidak akan menolong untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Oleh karena itu, untuk pengimplementasiannya atau pengaplikasiannya, guru bisa menggunakan angket sederhana untuk mengetahui kemampuan siswa, yakni berupa pertanyaan sederhana atau pertanyaan singkat. Contohnya, bagaimana pemahamanmu tentang iman? Lalu diberikan pilihan ganda A, B, C untuk siswa sekolah dasar. Dan perlu diketahui bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya satu, namun ada beberapa yang wajib dijawab oleh siswa. Yang nantinya dari jawaban-jawaban ini, guru akan mengetahui seberapa jauh dia paham dengan kemampuannya atau dengan pengetahuannya. Nah, selain itu, guru juga bisa menggunakan peta konsep atau mind map untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Misalnya, guru menuliskan kata Islam di papan tulis. Nah, nantinya guru meminta siswa untuk menuliskan atau memberi jawaban langsung hal-hal yang relevan atau terkait dengan konsep Islam. Lalu, membuat hubungan antara konsep Islam dengan konsep yang tertulis atau konsep yang sudah ditulis oleh peserta didik di papan tulis. Terima kasih.